I'm Mr. Worka. Dan kali ini kita akan kembali melanjutkan kisah serial King Account, teman-teman. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, silahkan ditonton dulu guys. Karena seperti biasa guys, kita akan langsung Lego. Setelah berhasil menaiki punggung White Tiger betina dengan menggunakan akun Beastmasternya, tak lama berselang Hyew mulai merasakan adanya perlawanan dari White Tiger yang masih belum sepenuhnya tunduk. Oleh sebab itulah, untuk membuatnya lebih jinak, Hyew memasangkan kalung emas yang biasa ia gunakan untuk menjinakkan makhluk binatang buas sepertinya. Dan setelah berhasil memasangkannya, di sini Hyew ingin melihat apakah makhluk tersebut masih mau melawan dan bersikap agresif seperti sebelumnya. Sementara Hyew menunggangi White Tiger dari arah lain, si nona kambing yang melihat perbuatan Hyew kala itu masih merasa bingung mengapa si wakil patriark mau-maunya ditunggangi oleh Hyew. Sebagai makhluk yang telah jatuh hati kepada Bang MC, ia merasa pemandangan yang kini ia lihat sangat tidak sedap untuk dilihat. Namun karena penasaran, ia masih ingin mengintip-intipnya sedikit. White Tiger yang sudah dikalungi nyatanya masih saja terus melakukan perlawanan. Makhluk tersebut bahkan terus berlari ke arah di mana tak ada jalan lagi di depannya, dan kemudian dengan keras membenturkan kepalanya sendiri ke arah dinding berbatu. Situasi tersebut menyebabkan Hyew mau tak mau harus turun dari atas punggung makhluk tersebut. Di sini Hyew bertanya-tanya kenapa White Tiger malah terdiam setelah membenturkan tubuhnya sendiri ke arah dinding. Apakah ia kini sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya, pikir Hyew. Pada situasi tersebut, White Tiger yang sama sekali tidak kunjung terlihat melakukan pergerakan juga membuat Hyew heran. Sebenarnya apakah yang sedang dilakukan oleh makhluk ini? Bersama dengan itu muncul pula nona kambing yang datang untuk bertanya kepada Hyew terkait dengan bagaimanakah situasi yang sedang terjadi. Namun secara tiba-tiba White Tiger kembali bergerak dan langsung berfokus kepada Hyew dan nona kambing, bergerak dengan cepat dengan niat membunuh yang kuat. Iya, kendali Beastmaster Hyew kepadanya kini sudah benar-benar lenyap. Untuk terhindar dari terkaman mendadak tersebut, Hyew bergerak secara sigap merangkul nona kambing dan escape dari serangan penghancur White Tiger saat itu. Dari kejadian ini, Hyew berasumsi apabila White Tiger yang mampu lepas dari kendalinya pasti memiliki sebuah trik khusus yang masih belum diketahui. Setelah melakukan terkaman dadakan, tubuh White Tiger pun mulai mengalami reaksi. Tubuhnya yang berukuran jumbo dalam waktu yang singkat mengalami penyusutan, sampai pada akhirnya makhluk tersebut pun bertransformasi menjadi bentuk manusia beastnya. Ini merupakan bentuk asli yang dimiliki oleh White Tiger betina yang memiliki akal sehat dan kecerdasan yang tinggi, tidak seperti sebelumnya. Sama seperti White Tiger jantan, di mana makhluk ini juga memiliki level 380. Di saat yang sama ia juga mulai menceritakan alasan mengapa ia bisa berada di tempat ini. Jadi sekitar 50 tahun yang lalu, wakil patriark ini sengaja melanggar aturan masuk ke dalam area pertambangan dengan tujuan untuk menyerap kekuatan yang berasal dari seluruh Blood Demon Crystal yang terdapat di dalam tambang, agar ia bisa menembus batasan dari kekuatannya yang stagnan. Namun sayangnya ia terkejut setelah merasakan betapa besarnya kekuatan yang terdapat di dalam Blood Demon Crystal, dan ia pun berakhir dalam kondisi mengkristal setelah berubah ke dalam wujud binatangnya. Hal ini ia lakukan agar naluri hewan buasnya mengendalikan tubuhnya yang sedang berada dalam kondisi tak sadarkan diri. Dan sekarang makhluk ini merasa jika ia harus mengucapkan terima kasih kepada Hyew, karena berkat apa yang Bang MC lakukan kali ini, White Tiger bisa bangkit lebih cepat seperti sekarang. Dari arah lain, Hyew turut berterima kasih atas penjelasan yang disampaikan oleh White Tiger. Namun menurutnya situasi kali ini tidak ada kaitannya dengan Hyew yang telah menyelamatkannya atau apalah. Bersama dengan itu, Hyew juga memberikan opsi kepada White Tiger. Hyew memberikan dua jalan yang harus makhluk tersebut pilih, yakni tunduk ataukah mati. Ia selanjutnya kembali melepaskan pasak jebakan yang ia gunakan sebelumnya ke arah sang wakil, dengan tujuan untuk kembali membuatnya tunduk. Namun tanpa diduga-duga, pasak yang terlesatkan dengan cepat ke arah lawan dengan mudahnya terhentikan. Di saat itu dihalau oleh penghalang tak kasat mata yang melindungi tubuh White Tiger. Di sini White Tiger betina berkata jika apa yang Hyew lakukan ini sangat konyol, sebab dirinya takkan mungkin bisa terjerat dalam serangan yang sama untuk kedua kalinya. Oke, kalau begitu aku akan mencobanya sekali lagi dengan cara yang lebih keras, ungkap Hyew sambil melepaskan tusukan tombak besar ke arah lawan. Namun lagi dan lagi apa yang Hyew lakukan masih belum bisa menembus penghalang tak kasat mata yang dipasang oleh White Tiger. Serangan kuat yang ia arahkan kali ini seakan-akan ditiadakan begitu saja. Dan bukan hanya itu saja, setelah melayangkan serangannya, Hyew juga langsung terhempaskan ke udara, diikuti dengan sang wakil yang memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan serangan balik ke arah Hyew.
di mana makhluk tersebut melepaskan sebuah serangan tak terlihat yang dengan mudahnya membuat Yeo terpental jauh dan menabrak dinding dengan keras. Setelah menerima serangan yang cukup perih, Yeo di sini mendapati apabila penghalang tak kasat mata yang dimiliki oleh White Tiger tidak hanya bisa meniadakan serangannya saja, akan tetapi penghalang tersebut juga bisa melakukan serangan balik yang begitu dahsyat. Nampaknya dalam hal ini White Tiger menggunakan sebuah item yang memiliki suatu mekanisme tertentu. Pertarungan kali ini rasanya akan cukup rumit karena Yeo masih belum memiliki informasi yang terkait dengan item yang dimiliki oleh lawannya. Yeo selanjutnya kembali menghindar dari serangan White Tiger yang tidak memberikan ampunan ataupun memberikan kesempatan untuk bernafas buat Bang MC. Ketika sang wakil Patriark memfokuskan serangannya kepada Yeo, di saat itulah si Nona Kambing yang berniat untuk memberikan sedikit bantuan mengambil inisiatif untuk melakukan serangan gerilya. Dan tanpa diduga-duga, serangan tikaman belakang yang ia lepaskan sanggup untuk menembus barir White Tiger, dan Nona Kambing juga berhasil mendaratkan tikaman di tubuh sang wakil. Tapi sayangnya bagi sosok sekuat White Tiger, serangan yang ia terima dari si Nona Kambing rasanya sangat remeh dan menggelitik. Dan seketika keadaan langsung berbalik ketika Nona Kambing tidak bisa lari kemana-mana setelah lehernya tercekik oleh kekuatan White Tiger yang ganas. Terus mencekiknya di sini White Tiger mengenali identitas Nona Kambing yang merupakan bawahan kambing emas. Dari kejadian ini, ia juga tidak menyangka apabila monster sepertinya malah membantu manusia, yang artinya Nona Kambing sudah melakukan pengkhianatan atas ras monster. Bagi sang wakil hanya ada satu cara yang pantas untuk mengadili para monster yang melakukan pengkhianatan, dan itu adalah kematian. Sebelum Nona Kambing menemui ajalnya, melesatlah dengan wush Yeo yang comeback dalam perbakuan taman dan mendaratkan sebuah cepolan keras ke arah White Tiger, membuatnya terhempaskan terpental ke arah dinding dengan ekstrim, sekaligus menyelamatkan si Nona Kambing dari kematian. Sambil batuk-batuk, Nona Kambing yang baru saja terlepaskan dari cekikan lawan berterima kasih kepada Yeo. Untung saja Yeo tiba tepat waktu sebelum si Nona Kambing benar-benar wafat. Yeo di sini mengatakan setelah ia melihat serangan Nona Kambing yang mampu menembus penghalang yang melindungi White Tiger, Yeo mendapatkan sebuah pencerahan di mana dirinya kini sudah memahami prinsip mekanisme dari item penghalang yang digunakan oleh lawan. Sambil digendong oleh Bang MC, di sini Nona Kambing merasa bahagia karena akhirnya ia bisa memberikan sedikit bantuan kepada Yeo. Tunggu. Kenapa suara ini terdengar seperti bukan suara Yeo ya? Pikir si Nona Kambing. Dan betapa kagetnya si Mei Yang ketika ia melihat sosok yang kini sedang menggendongnya ternyata ialah perempuan. Fakta ini tentu saja membuatnya sangat heran. Jelas-jelas orang yang Nona Kambing lihat adalah Yeo, tapi kenapa kok dia malah jadi perempuan? Dan iya, ternyata ini merupakan salah satu fitur yang terdapat di dalam item giok ikan kembar, memungkinkannya membuat tubuh salinan dalam bentuk wanita. Jadi yang kita lihat sekarang adalah Yeo dalam versi tubuh perempuan ya teman-teman. Sementara Yeo yang pria ada di tempat lain di sekitar sana. Dari sini pula akhirnya Yeo mengerti alasan mengapa si kambing emas memberikan item yang satu ini kepadanya. Ini merupakan item kunci yang mesti ia gunakan bila ingin mengalahkan sang Patriark White Tiger. Melihat Nona Kambing yang super duper terheran-heran, Yeo perempuan juga mengatakan bahwa hal yang wajar, makhluk tersebut akan sangat terkejut dengan situasi yang terjadi kala itu. Namun untuk sekarang baginya bukan waktu yang tepat untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi, sebab ini adalah waktunya untuk mengalahkan lawan dan mengakhirinya sesegera mungkin. Mengingat item yang Yeo gunakan ini juga memiliki durasinya sendiri. Dari arah lain, sang Patriark White Tiger pun berteriak. Ia tidak menyangka bahwa terdapat seorang manusia yang bisa berubah menjadi perempuan. Ia beranggapan jika atribut yang dimiliki oleh Yeo serupa dengan miliknya. Merendahkan Neng MC, ia juga menyarankannya untuk menjadi anjingnya saja dan bekerja di bawah perintahnya. Bersama dengan itu, White Tiger juga melepaskan sebuah serangan cakar yang mematikan. Namun tanpa diduga-duga dan disangka-sangka, White Tiger malah langsung terhempaskan setelah terkena sebuah tinju dari Yeo yang sedang dalam mode female body. Hal ini membuat White Tiger berasumsi pasti Yeo telah menggunakan semacam kemampuan khusus. Namun faktanya tidak seperti apa yang ia pikirkan, karena nyatanya yang Yeo gunakan itu hanya sekedar pukulan biasa saja. Setelah terhempaskan terkena tinju Yeo, White Tiger selanjutnya melepaskan skill lolongan super yang mampu memberikan lawannya debuff, mengejutkan pikiran lawan, menyebabkan lawan terlihat lesu dan membuatnya terkena stun selama 30 detik. Sambil berjalan menghampiri Yeo, White Tiger yang merasa dirinya kini sudah berada di atas angin karena lawannya kini tak bisa lagi menggerakkan tubuhnya, pun memberikan Yeo tawaran tentang bagaimanakah cara yang Neng MC inginkan untuk mati. Namun White Tiger yang sebelumnya merasa sangat percaya diri langsung tercengang ketika Yeo bisa kembali terlepas dari debuff yang diberikan olehnya. Hal itu jelas terlihat ketika Yeo bisa kembali menggerakkan tubuhnya dengan sangat leluasa.
Kenapa kau bisa tersadar padahal kan kau seharusnya masih berada dalam efek debuffku? Ungkap White Tiger seraya dirinya menjauh dari hadapan Yehu. Namun tanpa diduga-duga Yehu yang bisa kembali bergerak tidak datang ke arah White Tiger yang padahal sudah merasa ngeri, di mana Yehu mulai bergerak ke arah atap-atap langit. Dan sudah pasti apa yang kini disaksikan oleh White Tiger membuatnya merasa kebingungan. Sampai akhirnya sang wakil patriark ini pun beranggapan bila Yehu yang pergi menjauh darinya pasti sudah kehilangan banyak kekuatannya setelah menahan skill yang digunakan oleh White Tiger barusan. Dan karena asumsi inilah makhluk tersebut akhirnya memilih untuk mengejar Yehu yang bergerak ke arah langit-langit. Setelah sebentar main kejar-kejaran, akhirnya Yehu pun berhenti bergerak karena apa yang kali ini akan ia lakukan bukan tanpa alasan, di mana Yehu bermaksud agar pertarungan yang kali itu ia lakukan tidak berdampak pada kehancuran Blood Demon Crystal yang terdapat di dalam area pertambangan. Dan karena tempat yang kini ia pijaki dirasa sudah cukup aman, maka ia tidak perlu lagi merasa khawatir akan hal tersebut. Namun berbeda dengan White Tiger yang beranggapan jika Yehu yang berhenti kabur itu disebabkan karena ia telah kehabisan kekuatannya. White Tiger di sini juga mengakui apabila Yehu ini merupakan manusia yang kuat. Ia juga menyampaikan jika Yehu melawan orang lain, mungkin ia masih bisa melarikan diri. Namun karena bertemu dengan dirinya, maka Yehu sekarang takkan mungkin bisa kabur kemana-mana. Maka dari itulah di sini White Tiger akan mengeksekusi Yehu dengan menggunakan jurus ultimatum terkuatnya dan mengakhiri pertarungan di antara mereka berdua. Jurus ultimatum ini dengan sengaja ia lepaskan karena White Tiger sendiri memiliki prinsip di mana dirinya tidak boleh meremehkan lawannya. Setelah selesai mempersiapkan skillnya, kemudian terlepaskanlah cahaya terang kebiruan seperti laser yang terlepas ke arah langit. Ini merupakan kemampuan yang ia sebut dengan nafas binatang. Nampak terlihat skill mengerikan tersebut juga sanggup menembus awan dan membuat Yehu tenggelam di dalam cahaya beam kebiruan tersebut. Hei, apakah kau sudah puas bersenang-senangnya? Ungkap Yehu yang ternyata masih terlihat dalam kondisi yang utuh setelah terkena serangan yang mengerikan dari White Tiger, di mana jurus ultimatum tersebut hanya mengurangi setengah darahnya saja. Dan tentunya hal semacam ini tak pernah sekalipun diperkirakan oleh sang wakil, sebab dalam kejadian tersebut Yehu bertahan dari jurus ultimatumnya tanpa menggunakan item apapun dan hanya menggunakan tubuh fisiknya saja. Hal semacam ini bahkan tak bisa dilakukan oleh patriark manapun yang terdapat di dunia base mereka. Dan kali ini adalah waktunya Yehu untuk melakukan serangan balik. Ia sudah tidak sabar melakukannya karena sampai sejauh ini ia terus mendengarkan ocehan-ocehan White Tiger yang terlalu berisik di tengah-tengah pertempuran. Itu membuat Yehu merasa sangat marah. Sambil mencengkeram wajah sang wakil, Yehu turut bertanya apakah makhluk tersebut tahu apa kesalahannya. Aku sudah salah memperkirakan kekuatanmu, ungkap White Tiger. Dan di saat itulah Yehu langsung membanting sang wakil dengan keras ke arah ke permukaan tanah. Itu ia lakukan karena White Tiger malah membalas perkataan Yehu dan membuatnya semakin jengkel. Dan karena makhluk tersebut terus berteriak jika ia sudah salah sambil ampun-ampunan, Yehu malah merasa jika ia harus terus memukuli White Tiger. Setelah dibanting-banting ke tanah, makhluk tersebut pun didaratkan tinju yang tak ada henti-hentinya oleh Yehu tanpa bisa balik melawan. Sambil terus berteriak kesakitan, White Tiger juga merasa kebingungan kenapa ia malah dihajar habis-habisan seperti ini hanya karena ia terus menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Yehu. Sambil membanting bolak-balik makhluk tersebut, Yehu berkata jika menghajar White Tiger terus-terusan bisa membuat Yehu merasa baikan secara mental. Dalam situasi di mana dirinya tidak lagi bisa berbuat apa-apa, White Tiger sempat berpikir bahwa selama hidup di dunia ia tidak pernah sekalipun dihajar habis-habisan seperti sekarang. Namun meskipun saat ini ia benar-benar merasa sangat kesakitan, di saat yang bersamaan White Tiger juga mulai merasakan perasaan yang sangat rumit yang tiba-tiba saja muncul dari lubuk hatinya. Selama ini sang wakil sendiri memiliki kekuatan serta memegang posisi yang tinggi sebagai sosok pemimpin klan, sehingga semua monster yang bertemu dengan dirinya selalu bersikap secara hormat. Hal ini bahkan berlaku kepada tubuh pria White Tiger yang juga amat sangat menghormatinya. Tapi sekarang ia telah bertemu dengan sosok yang bahkan benar-benar berbeda. Baginya keberadaan Yehu itu sangat berbeda bila dibandingkan dengan monster yang lainnya. Dan bahkan ia juga lebih kuat bila dibandingkan dengan tubuh klon pria White Tiger. Dan sekarang makhluk ini merasa bingung kenapa pukulan yang diberikan oleh Yehu itu rasanya sangat nikmat. Dari arah lain, setelah Yehu melihat White Tiger terbaring dengan wajah memerah, Yehu juga mulai merasa kebingungan. Padahal makhluk tersebut baru saja ia hajar habis-habisan, tapi kenapa raut wajah yang ia tunjukkan seakan-akan seperti orang yang sangat menikmati pukulan yang diberikan oleh Neng MC. Wah, masokis nih monster kayak si Roger, teman-teman. Dari arah lain tepat di samping tubuh asli Yehu, Nona Kambing mengatakan bahwa mode perempuan Yehu sepertinya baru saja melakukan sesuatu yang besar. Iya, aku juga tidak menyangka kalau versi perempuanku bisa memiliki kemampuan tersembunyi yang bahkan tidak aku miliki, ungkap Yehu.
White Tiger betina yang kembali bangkit kemudian memeluk kaki hiu perempuan sambil terus berbicara jika dirinya sudah salah. Dan iya, apa yang dilakukan oleh makhluk ini semata-mata hanya untuk mendapatkan kembali pukulan dari hiu seperti sebelumnya. Betapa masokisnya White Tiger yang terus meminta kembali dihajar di sini malah membuat hiu merasa sangat jijik. Dan karena situasi kali ini dirasa sangat menyebalkan, hiu perempuan akan langsung mengakhiri sang wakil dengan tinju eksekusinya. Akan tetapi sebelum tinju tersebut dilayangkan dari arah lain, hiu asli meminta hiu perempuan untuk tidak membunuh sang wakil patriark. Sebab hiu sudah mengatur sebuah rencana, dan di dalam rencana yang telah ia buat, sang wakil memiliki peranan yang cukup penting. Selain itu, jika sang wakil dibunuh di sini, maka secara otomatis kekuatannya juga akan kembali ke tubuh laki-lakinya. Namun sebagai wanita yang biasanya memiliki sifat egois, Yewo perempuan di sini tidak mau melakukan apa yang Yew suruh karena baginya semua monster itu harus dibunuh. Iya, menurutnya kesadaran yang ia miliki itu sudah miliknya secara pribadi, jadi ia tidak mau ada orang yang mengatur-atur dirinya. Karena Yew perempuan masih belum mengambil tindakan kepada White Tiger, monster masokis ini pun memeluk, menggoda dan meminta Yew untuk segera kembali menghajarnya. Dan bahkan White Tiger juga berjanji jika dia akan menahan semua rasa sakit yang akan ia terima nantinya. Padahal mah emang pengennya. Yew perempuan yang melihat kelakuan White Tiger pun mencoba untuk menyuruhnya berhenti melakukan hal tersebut. Karena menurutnya sikap yang ditunjukkan oleh White Tiger yang merupakan sosok bos monster itu tidak terlihat pantas. Tapi bukannya berhenti, makhluk yang satu ini malah semakin menjadi-jadi. Di sini ia menganggap apabila dirinya ini merupakan seorang budak dan Yew adalah bosnya. Jadi setidaknya sebagai bos, Yew harus memukul dirinya dengan sungguh-sungguh seperti apa yang kerap kali diperbuat oleh pemilik budak. Yew perempuan yang sudah semakin jijik dengan perilaku White Tiger selanjutnya meminta kepada Yew yang asli untuk segera mengaktifkan akun Void Beastmaster. Karena ia tidak tahu sampai kapan dirinya bisa menahan diri agar tidak membunuh sang wakil. Dari area luar perbakuhan taman, Yew asli kemudian beralih ke akun Void Beastmaster Livan. Bersamaan dengan aktifnya akun tersebut, sistem juga menjelaskan apabila objek target kali ini berada dalam situasi confused atau membingungkan. Sehingga tingkat keberhasilan untuk menjinakkan White Tiger ialah 100%. Dan bukan hanya itu saja, karena target dengan suka hati bersedia menjadi budak, maka Yew tidak perlu lagi menggunakan akun Void Beastmaster untuk memanggil White Tiger untuk kedepannya. Dan pada akhirnya sang wakil pun benar-benar berhasil dijinakkan. Dengan ini, maka tunggangan Yew telah resmi bertambah satu lagi teman-teman, White Tiger Female. Ini merupakan hewan peliharaan universal tingkat bos yang bisa digunakan secara normal tanpa akun Void Beastmaster. Dan karena tingkat kejinakannya yang sangat tinggi, White Tiger telah membuka hatinya membuat host atau tuan rumah atau Yew bisa terhubung ke dalam memorinya. Setelah pikiran mereka kini saling terhubung, kedua Yew selanjutnya terkirim ke dalam sebuah lokasi dengan terlihatnya pemandangan subur dan sangat hijau. Sebuah pemandangan yang tak lagi bisa ditemui di bumi. Di sini pula kita akan diperlihatkan dengan seekor harimau putih kecil nan imut yang tengah bermain mengejar seekor kupu-kupu. Yew juga bisa langsung menyadari apabila makhluk imut tersebut ialah sang White Tiger di masa lampau sebelum dirinya berevolusi. Di lain hal, Yew juga merasa takjub dengan pemandangan dunia monster yang sebenarnya di masa lalu ini itu sangat indah, alami, serta memiliki nuansa primitif yang cukup kental. Ketika sedang bermain di sini, White Tiger kecil kemudian terhenti ketika ia menemukan sebuah monumen tua yang terlihat tidak asing. Dan iya, itu adalah Gate of Monster Beast yang masih belum aktif. White Tiger yang mulai merasa tertarik dengan monumen tersebut pun secara perlahan mulai mendekatinya. Dan di saat itulah kebetulan ia menginjak batu setapak yang ternyata itu merupakan kunci yang diperlukan untuk mengaktifkan gerbang besar nan mengerikan tersebut, yang di saat itu juga langsung aktif dengan memancarkan energi merah kehitaman yang sangat kental dan terasa sangat negatif. Sementara White Tiger kecil diam terpaku dan mulai merasa takut dengan pemandangan mengerikan yang tengah terjadi di depan matanya. Di saat itulah muncul sebuah entitas misterius berukuran raksasa yang digambarkan dengan tubuh hitam legam. Sosok tersebut juga mengatakan bahwa setelah penantian yang cukup panjang, akhirnya ia bisa kembali terbangun dari tidurnya. Hari yang sekian lama sudah ia tunggu-tunggu setelah disegel oleh naga kuning yang dahulu sempat bertarung dengan dirinya. Ketika dihadapkan dengan sosok horor tersebut, insting White Tiger yang merasakan adanya bahaya pun langsung pergi dan menjauh dari tempat tersebut. Namun sayangnya sosok hitam yang mengaku berasal dari dimensi yang lebih tinggi tersebut tidak membiarkan si harimau kecil pergi begitu saja. Setelah berhasil dengan mudah menangkap White Tiger dengan menggunakan tangan-tangan hitamnya, sosok tersebut mulai menganugerahkan kekuatan yang ia miliki kepada White Tiger. Yang tentunya perbuatan yang dilakukan oleh sosok tersebut tidak semata-mata hanya karena ia ingin bersenang-senang saja, melainkan dengan tujuan untuk memanfaatkan White Tiger serta monster hewan buas yang lainnya.
Selesai menerima anugerah kekuatan yang diberikan oleh sosok dari dimensi tinggi, si harimau putih kecil nan imut dalam sekejap mata berubah menjadi sosok berukuran raksasa. Namun pada titik ini dia masih belum mendapatkan kesadaran manusia binatangnya, masih dalam bentuk monster buas dengan tingkat kecerdasan yang tidak terlalu tinggi. Di saat White Tiger yang telah bertransformasi kini merasa linglung dengan kejadian yang telah menimpanya, sosok dari dimensi tinggi pun mengatakan bahwa nenek moyang para beast sang naga kuning kini telah mati, sehingga tak ada lagi entitas yang mampu menghentikan sosok tersebut untuk dapat mengendalikan dunia ini. Dan pada akhirnya setelah semua beast yang tinggal di dalam dunia ini berubah menjadi kuat, di saat itulah mereka semua akan menjadi santapan bagi sosok hitam agar dirinya bisa kembali pulih dan mendapatkan kekuatan seperti di masa-masa kejayaannya. Dan inilah sebuah awal di mana dunia beast yang sebelumnya tenang dan damai berubah menjadi dunia yang dipenuhi dengan pertumpahan darah, di mana para monster beast akan berlomba-lomba untuk menjadi sosok yang terkuat tanpa mengetahui apabila mereka kini sedang dimanfaatkan oleh sosok yang berasal dari dimensi tinggi yang menjadi dalang yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Lalu pertanyaannya, siapakah sosok yang mengaku dirinya sebagai entitas yang berasal dari dimensi yang lebih tinggi ini? Setelah melihat perawakannya, Hieu langsung berasumsi apabila makhluk tersebut merupakan salah satu dari dewa kuno, sebab hanya sosok dewa kuno sajalah yang bisa menyebabkan rangkaian kejadian yang terjadi di dunia para beast sampai seperti sekarang, membuat segalanya menjadi jauh lebih jelas. Setelah melihat memori White Tiger, kedua Hieu pun kembali ke dunia beast, dan sekarang sudah hampir 1 jam setelah item giok ikan kembar diaktifkan, yang artinya kini sudah saatnya bagi Hieu yang perempuan lenyap untuk sementara waktu. Hieu perempuan merasa sangat menyayangkan hal ini, padahal ia masih belum puas bersenang-senang, tapi waktu yang ia miliki sudah hampir habis. Bagi Hieu perempuan, Hieu yang asli itu memiliki sikap yang sangat rasional dan begitu membosankan. Oleh karena itulah, ketika Hieu kembali memanggil dirinya di masa depan, Hieu perempuan mau agar Hieu asli membiarkannya sesuka hati dan jangan menyuruh-nyuruhnya seperti sekarang. Dan kemudian Hieu perempuan pun menghilang. Dari sini Hieu bisa mengetahui apabila bentuk tubuh perempuannya nampaknya sedikit berada di luar kendalinya. Jadi untuk kedepannya bila ia ingin menggunakan item giok ikan kembar, maka Hieu akan bersikap lebih bijak dan hanya akan menggunakan item tersebut hanya ketika ia sedang benar-benar membutuhkannya saja. Selain itu, dari informasi yang didapatkan dari kambing emas sebelumnya dan itu digabungkan dengan informasi yang diperoleh dari ingatan White Tiger, untuk sekarang Hieu sudah bisa mendapatkan kebenaran di balik dunia monster beast ini. Dan iya, penggagas utama di balik rangkaian kejadian tersebut ialah sang dewa kuno yang muncul di dalam ingatan White Tiger. Dikatakan bahwa 13 dewa kuno sendiri tersebar di berbagai dimensi yang berbeda, membuat keberadaan mereka mampu mempengaruhi dunia yang berbeda-beda pula. Dan sejauh ini bagi Hieu, mereka juga merupakan musuh terkuat yang harus ia lawan, namun mereka juga harus Hieu tundukkan. Sementara dewa kuno yang terlihat di dalam ingatan White Tiger sebelumnya masih belum mencapai tujuannya, dan juga keberadaannya masih tersembunyi di dalam dunia monster beast. Maka dari itulah mau tak mau Hieu harus mencari informasi tentang di manakah keberadaan makhluk tersebut serta menundukkannya, karena itu juga merupakan bagian dari misi yang diberikan oleh sistem akun raja. Scene kemudian beralih ke tempat kediaman klan White Tiger. Di sini White Tiger jantan yang sedang merenung secara tiba-tiba mulai merasakan perasaan gelisah karena ia tiba-tiba saja malah mengingat White Tiger betina yang sudah menghilang selama bertahun-tahun. Karena kesadaran miliknya terhubung dengan White Tiger betina, ia pun menganggap mungkin perasaan tak mengenakan yang kini ia rasakan pasti ada kaitannya dengan si betina yang sedang mengalami suatu problema. Di saat yang bersamaan datanglah si monster ayam yang datang secara tergesa-gesa. Ia turut menyampaikan bahwa sang wakil patriark alias White Tiger betina kini sudah kembali dan beliau kini sudah berada di area gerbang pintu masuk. Namun terdapat sebuah masalah karena kini sang wakil datang sebagai tunggangan oleh seorang manusia yang bernama Bang MC kita.